Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur merupakan kebutuhan manusia dan aktivitas yang sangat menyenangkan untuk mengistirahatkan tubuh kita yang kelelahan setelah seharian bekerja. Manusia hampir menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur dan beristirahat. Tentu saja hal ini sangat masuk akal mengingat setiap harinya kita butuh waktu tidur beberapa jam untuk kembali memulihkan stamina tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya tubuh memiliki hak untuk beristirahat. Namun, ketahuilah terdapat beberapa waktu yang dilarang untuk tidur dan salah satunya dapat mengakibatkan kita sakit jiwa. Banyak orang yang masih kurang memperdulikan tentang waktu tidur yang baik. Dalam video kali ini, admin akan berbagi tentang waktu-waktu yang tidak diperbolehkan jika digunakan untuk tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan terdapat 5 waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Namun sebelumnya, berikan dukungan kalian pada kami untuk menebar syiar dakwah dengan menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian semua selalu dapat notifikasi video terbaru bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke sahabat atau keluarga kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya melalui kolom komentar. 1. Tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi. Tidur di waktu pagi dapat membahayakan kesehatan tubuh, menimbulkan rasa malas dan tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas pada sisa harinya. Tidur setelah sholat subuh tidak akan mendapatkan berkahnya pagi hari, dapat menghambat datangnya rezeki. Selain itu, tidur pagi bukanlah hal termasuk akhlak dan kebiasaan para salafus soleh, dan tidak sesuai dengan perintah dalam petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Qayyim berkata, ada 4 hal yang menghambat datangnya rezeki, yaitu tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan karena tidur di pagi hari terhadap kesehatan tubuh diantaranya, yakni dapat mengganggu masalah metabolisme tubuh. Keadaan badan akan menjadi lemah dan lesu, serta akan menghilangkan waktu yang sangat produktif. Jika tidur terlalu lama, maka akan kehilangan banyak waktu produktif dalam sehari. 2. Tidur setelah sholat asar menjelang maghrib atau sore hari. Tidur menjelang maghrib sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikologi manusia. Di antaranya menyebabkan mual, muntah, pusing, hingga masuk angin. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara kondisi di alam mimpi dengan kondisi di lingkungan sekitar. Tidur di waktu sore hari juga dapat mempengaruhi psikis manusia, yang mana seseorang akan merasa kebingungan atau linglung lantaran adanya perbedaan persepsi yang diterima oleh otak. Ketika melihat jam menunjukkan jam 7 malam, namun kita akan mengiranya jam 7 pagi. Sebagian ulama mengatakan, siapa saja yang tidur selepas waktu asyar atau sore hari sehingga terganggu kejiwaannya, maka janganlah ia mencaci selain dirinya sendiri. Jika terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk. 3. Tidur sebelum sholat isya. Diriwayatkan dari Abu Barjah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas hadis-hadis Nabi menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, At-Tirmidzi mengatakan mayoritas ahli ilmu menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberikan keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum sholat isya khususnya di bulan Ramadan saja. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari,
Di antara para ulama melihat adanya keringanan, yaitu mengecualikan bila ada seseorang yang akan membangunkannya untuk sholat, atau diketahui dari kebiasaannya bahwa tidurnya tidak sampai melewatkan waktu sholat. Pendapat ini juga tepat karena kita katakan bahwa alasan larangan tersebut adalah kekhawatiran terlewatnya waktu sholat. Jadi, tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya sebaiknya dihindarkan. Seseorang bisa memilih tidur lebih awal setelah sholat isya sehingga dia bisa bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. 4. Tidur setelah selesai makan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian langsung tidur setelah makan, karena dapat membuat hati kalian menjadi keras." Hadis riwayat Abdu Nuaim dari Aisyah radhiyallahu an. Jika setelah selesai makan langsung tidur, maka proses pencernaan tidak berjalan secara maksimal sehingga menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan. Karena tidur setelah makan juga dapat membahayakan kesehatan. Menurut penelitian, tidur setelah makan dapat meningkatkan risiko mengalami serangan stroke. Stroke bisa terjadi disebabkan oleh kerasnya kerja sistem pencernaan yang berdampak pada meningkatnya tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol yang nantinya bisa memicu terjadinya stroke. 5. Tidur sepanjang hari. Tidak baik tentunya jika kita tidur sepanjang hari, kecuali dalam keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit. Terlalu banyak tidur tidak dianjurkan dalam Islam dan hukumnya makruh. Banyak tidur dapat mematikan hati dan menimbulkan kemalasan dan gangguan kesehatan tubuh. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat tentang banyaknya tidur adalah gangguan syaitan, sebagaimana tersebut dalam sabda beliau yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang tidur hingga subuh. Sabda baginda Nabi, itulah orang lelaki yang dikencingi oleh syaitan pada kedua telinganya. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidur terlalu lama atau oversleeping bisa jadi pertanda hadirnya gangguan yang berhubungan dengan sejumlah penyakit baik fisik maupun mental seperti depresi. Beberapa riset mencatat bahwa oversleeping berkaitan dengan problem kesehatan termasuk diabetes, penyakit jantung, dan bahkan meningkatkan resiko kematian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.